Jenengan salah, para Habib salah, ternyata salah, kita bisa memaklumi kok. Tapi tidak kalau bohong. Jenengan salah, para Habib salah, ternyata salah, kita bisa memaklumi kok. Tapi tidak kalau bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Al-ayah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kabar baik semuanya ya. Nah, setelah kemarin geger-geger di Surabaya terkait mereka itu menolak ya, melarang, mencekal Kiai Marzuki Mustamar untuk berkunjung. Mengapa mereka menolak Kiai Marzuki? Ya karena mereka itu khawatir jika Kiai Marzuki akan berbicara mengenai nasab. Jadi khawatir untuk memberi edukasi begitu. Jadi masyarakat kalau tahu kan mereka secara sosial yang nanti rentetannya secara akidah, rentetannya secara ekonomi, rentetannya bahkan mungkin secara politik, hegemoninya akan mengalami masalah di situ. Orang-orang dari kalangan front persaudaraan Islam, dari titisan dari front pembela Islam. Nah, berbeda dengan warga FPI di Surabaya, ini banyak sekali laskar ya, laskar, kemudian Bani Aboge, laskar, kemudian masyarakat ini jamaah Sadziliyah, jamaah Naqsabandiyah Khalidiyah, kemudian warga masyarakat yang selama ini melihat, mendengar, mencermati, menggali, mentelaah keterangan-keterangan dari dua belah pihak yang kemarin antara RA dengan Kiai Imaduddin, kemudian penjelasan seperti Kiai Ikhya ya kan, itu orang-orang yang alim itu. Kemudian ini kok mendapatkan kabar gembira gitu loh. Kabar gembiranya apa nih? Seperti ini kabar gembiranya. Ya, kabar gembiranya meskipun Lutfi bin Yahya memiliki masalah serius ya dengan sejumlah kejadian, dengan sejumlah ajaran, dengan sejumlah di daerah kawasan Banyumas, karena kita tahu dari beberapa kontroversi terakhir, Lutfi bin Yahya ini diduga telah dengan sengaja melakukan distorsi nasab dari Kiai Syekh Abdul Malik, atau kami di sini orangnya menyebutnya dengan Mbah Malik, Syekh Malik bin Ilyas bin Yahya begitu ya. Padahal kan seharusnya tidak, seharusnya itu setahu saya, mohon koreksi kalau keliru, Mbah Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Mbah Muhammad Ilyas Sokaraja, kemudian bin Ali Dipawangsa, nanti bin Hamengkubuwono III begitu ya. Jadi peristiwa kemarin selain itu juga ada, kalau saya pribadi dari warga Aboge ya, itu juga merasa perlu untuk mengklarifikasi. Jadi banyak sekali yang ingin mengklarifikasi kepada Pak Lutfi bin Yahya ini, juga para habaib yang selama ini mengaku sebagai Zuratul Rasul, yang biasanya datang ketika haul. Nah, permasalahan yang ada adalah kalau pendiri Aboge, inisiator Aboge, Mbah Sayyid Kuning ini kan berdasarkan bisikan dari Pekalongan disebut namanya adalah Abdullah Syarif. Abdullah Syarif ini dari mana dasarnya gitu. Yang kami kenal tahunya Sayyid Kuning, dan memang belum ada upaya-upaya mengcross-check ke keraton atau ke pihak perpustakaan atau akademisi sejarah Islam di Indonesia. Tetapi dari Pekalongan disebutkan namanya Abdullah Syarif. Nah, beliau Sayyid Kuning ini kan pada zaman Adipati Ore Purbalingga, dia seorang tokoh yang hari ini ajaran Aboge juga masih menyebar di Banyumas sebagai warna dari resepsi dari Islam di kawasan lereng Gunung Selamat.
Nah, satu dari flyer ini banyak yang bersorak bahagia. Jadi beda dengan orang-orang FPI, masyarakat di Banyumas ini sangat bahagia akan kedatangan Lutfi bin Yahya dan para habaib, dengan sangat tangan terbuka, bahkan mata terbuka, tangan terbuka. Kenapa? Karena banyak akan kita gali tafakuh fidin kepada beliau, ingin mencari tahu ya kepada beliau, menanyakan ini itu yang sedang terjadi face to face ya. Face to face, bukan lewat media, bukan lewat perantara. Ini banyak sekali diskusi-diskusi ya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat di akar rumput yang sudah menunggu-nunggu beberapa hari lagi. Bisa dilihat tanggalnya, kalau tidak pas tanggal 30S ya. Saya kebetulan tinggal dekat Makbaroh Pesarian Mbah Malik. Masyarakat kami di Masjid Inayah, di Desa Tambak Sari, di Desa Dukuwalu, Desa Bojong Sari, itu termasuk wilayah dakwahnya Mbah Abdul Malik. Saya ketika dulu awal-awal keluar dari pesantren, kemudian masuk ke masyarakat, mulai belajar bersosialisasi, itu banyak mendengar betapa kiprah beliau itu dari Gedung Paru. Jadi Gedung Paru itu masuk desanya Desa Leduk ya namanya. Leduk itu salah satu desa tertua di Purwokerto. Dulu namanya Ledok Duwur di zaman Belanda. Itu di situ merupakan basis pelarian Laskar Diponegoro yang lari ke Banyumas. Itu salah satu apa ya namanya, urat pelariannya itu arahnya sini. Dan beliau yang menurun sebagai keturunan dari Mbah Ilyas. Dulu Mbah Ilyas ya abahnya Mbah Malik lahir di Gedung Paruk itu. Kemudian berdakwah, kemudian dakwahnya dilanjutkan oleh putranya Mbah Malik. Diceritakan oleh simbah-simbah yang sudah sepuh-sepuh di sini. Itu Mbah Malik itu kalau ngajar Quran di masjid-masjid itu ya, dulu belum terkenal sebagai mursyid ya. Kalau mursyid dulu kan torekoh itu ngalir ya, nggak pernah kibarkan bendera, oh saya dari torekoh A, B, C, nggak pernah. Pokoknya ya jadi amaliyah gitu. Tahu tuh, oh ini ternyata kita Saziliyah ya, oh ternyata kita Satoriyah ya, oh ternyata gitu ya. Itu bagi bendera, bagi para ulama-ulama itu nggak begitu penting. Lembaga, papan nama dan sebagainya nggak begitu dianggap penting gitu ya. Lah permasalahannya kemudian adalah simbah-simbah itu tadi itu cerita Mbah Malik ketika itu naik dokar, kadang-kadang jalan kaki. Kalau karena desa saya kan berbatasan gitu ya, itu jalan kaki itu dari Gedung Paru ke sini ya sekitar 700 meter ada itu ya sekitar 700 meter ya lebih ya, mungkin 3 kilo ada ya, 3 kilo ada jalan kaki ke Masjid Inayah situ. Nah itu ngaji ibu-ibu Quran gitu ya, karena Mbah Malik ya domainnya Quran gitu. Mbah Malik domainnya Quran. Yang paling dikasih wiridan ini itu kadang-kadang antara satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda begitu loh. Dan hikmah beliau itu memang sangat luar biasa. Mbah Malik ini diketahui merupakan mursyid dari Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah yang diturunkan dari ayahnya Mbah Ilyas. Dan Mbah Ilyas terus lanjut ke atas nanti sampai ke Mbah Sulaiman Zuhdi kalau tidak salah, itu mohon koreksinya, Mbah Sulaiman Zuhdi Al-Makki ya, itu nanti ke atas terus bisa dilacak. Dan ini kalau di Banyumas itu sampai hari ini setahu saya memang dia Naqsabandiyah Khalidiyah ini diturunkan secara keluarga gitu ya, tapi tidak sebagai Saziliyah gitu loh, tidak sebagai Saziliyah. Ini harus dipahami. Cuman ketika ada klaim bahwa Mbah Malik membawa Thariqah Saziliyah, itu bukannya tidak mungkin gitu ya. Saya hampir mengalami pengalaman yang sama ketika pernah bertemu dengan Syekh Ahmad Saifuddin, kemudian ke atas Mbah Mukhtarom, Mbah Tuhamuid, kemudian Badar Kidul, sampai kemudian ke atas lagi misalnya ke Mbah Imam Mustajab ya, Gedong Sari, Prambon itu. Walaupun nggak pernah mengibarkan oh ini Saziliyah, bahkan ada yang kasakusu ini Akmaliyah ya. Tapi kemudian pada perjalanan berikutnya baiat kepada Mbah Salman waktu itu Mbah Salman sudah sangat masyarakat sekali. Kemudian waktu itu Gus Multazam kalau tidak salah ya yang baiat itu tata cara Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi saya menganalisis Pak Lutfi bin Yahya ini agak punya data gitu mas. Saya cerita itu agar saya punya data gitu ya.
Nah, permasalahan nasab Mbah Malik ini yang kemudian Mbah Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Ali Dipanwangsa, ini kemudian permasalahan di buku Torekoh yang disebarkan oleh Kanzus Sholawat di Pekalongan itu berbeda namanya gitu loh. Nama guru loh ini, mursyid loh, nggak main-main ya. Jadi Mbah Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya ditulis di kitab dan sudah diamalkan selama bertahun-tahun begitu loh. Saya itu dan itu berserakan kok di internet PDF-nya. Ya, selama ini belum ada pledoi dari pihak Pekalongan gitu loh, belum ada pledoi, belum ada pembelaan diri, belum ada. Nah, selain masalah nasab Mbah Malik yang kemudian didistorsi, nah ini juga apa namanya yang menjadi serius adalah sanad gitu ya. Jadi kalau nasab kok dibelokkan, sanad belok, artinya apa? Selamanya pernah baiat kepada beliau, otomatis kemana arahnya kok jadi Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya? Kalau sudah sanad nasab belok, sanad dan sekaligus sanad belok, itu otomatis distorsi ke atas itu kan ya. Ini rohaniyah loh, thariqah itu, apalagi kalau misalnya Sadziliyah ya itu setahu saya ketika Sadziliyah dulu ya mengamalkan gitu. Beda dengan namanya Naqsabandiyah Khalidiyah yang kemudian apa namanya dia lebih tawajuh gitu ya, tawajuh duduk biasanya kan, nanti tawajuh, kemudian robitoh ke guru, dilanjut nanti ucapan Allah dan sebagainya, dia 3000 ya, silang begitu ya, tahiyat kiri biasa Allah begitu. Itu metode-metodenya. Nah, permasalahannya jadi satu masalah thariqah Mbah Malik yang kemudian kok bisa Sadzili, dan di sini kalau kita lihat di nanti saya tayangkan, dilihat di ini itu kok Sadzili uluwiyah gitu. Setahu saya kalau Sadzili hampir nggak pernah dia itu apa ya tandem, bahasanya saya bahasa saya, mohon maaf kalau keliru, tandem atau dimik dengan yang lainnya gitu loh. Kalau Naqsabandi silakan Naqsabandiyah Qadiriyah, Naqsabandiyah Khalidiyah, tapi kalau Sadzili uluwiyah baru ini gitu loh. Mungkin teman-teman bisa membantu saya karena keterbatasan saya. Apa namanya, apa ada begitu yang begitu Sadziliyah siapa gitu ya, baru tahu gitu loh ya. Dimanapun di peta misalnya Pak Tulungagung, kemudian yang dimanapun kok ya Sadziliyah titik gitu saja. Nggak pernah si khalifah atau murid-murid itu memberanikan diri pasang nama di situ tuh, nggak berani sekali, sama sekali nggak berani, apalagi itu dibukukan ya. Kemudian ada lagi permasalahan terkait Habib Lutfi ini sekarang sanad dan nasab ya, dengan gurunya sendiri ya, yang makanya ditunggu karena besok kegiatan khol ini rumah gurunya ya. Ini adalah ini apa namanya, bukti dan saksi dia itu sebagai mursyid. Kemursidan itu bukan rahasia loh saudara-saudara sekalian. Kemursidan itu pasti disiarkan, pasti ada orang sezaman yang menjadi saksi pengangkatan beliau jadi mursyid. Dan itu biasanya secara mutawatir tuh, biasanya di jamaah itu besok ini badali saya, selalu dia badali ketika mujadah, dan biasa ketika mujadah udah diumumkan tuh kalau ini nanti dibadali oleh anak saya atau si fulan untuk memimpin robitoh, memimpin kewajikan atau apapun lah ya. Kalau saya dilihat biasanya riyadhah biasanya. Setahu saya kalau dulu ya masuk itu belum apa-apa udah 3 hari udah kalau khas kan, karena Sadziliyah, kalau yang bicara Sadziliyah kan biasanya ini kan, Sadziliyah itu kan dia modelnya kan nggak, setahu saya sih nggak baiat setahu saya, karena Sadziliyah itu belum apa-apa dari sana, dari alam arwah wakilah itu kan sudah ditentukan si A si B-nya untuk mengikuti Sadziliyah gitu loh gitu. Jadi tiba-tiba setelah cuma ditanya pernah ngaji syariat, tidak pernah. Lebah berapa lama, 6 tahun, oh ya sudah besok ngamalkan ini. Belum apa-apa dikasih nasor gitu loh, riyadhah, penghancuran diri, riyadhah, wiridan, melean ya, qiyamul lail dan sebagainya. Setahu saya begitu gitu loh ya. Nah, ini nanti akan berbeda. Nah, jadi siapa yang menjadi saksi ketika diangkat menjadi mursyid ya, Sadziliyah atau apapun lah. Dan siapa yang pernah menjadi saksi? Orang-orang di Gedung Paru itu yang sepuh-sepuh juga masih banyak, di Banyumas masih banyak orang, kesepon-sepon itu masih sangat banyak, dan hampir tidak ada testimoni dari mereka bahwa si fulan itu ya pernah ya ketemu 1 kali 2 kali bawa kamera, mungkin oke lah pada zaman itu. Tapi permasalahannya adalah
yang menjadi saksi ketika beliau itu diangkat mursyid itu nggak ada. Masa Allah saksinya hanya Allah berdua, kayaknya nggak pakem gitu loh. Biasanya selalu ya walaupun tidak sore secara ucapan itu ya tidaknya gantikan mujahadah, dan itu banyak saksinya dan tidak ada gitu, tidak ada. Bahkan banyak mengenal Habib Lutfi ya baru-baru kemarin ya tahun 2000-an ke sini begitu loh. Nah kemudian yang kesepuan tadi itu loh ya, kemudian terkait dengan buku Cahaya apa itu kemarin yang mendistorsi sejarah NU yang beredar di Tegal atau di mana kemarin, dari Tegal ya, yang disiarkan secara semberawut itu tentang sejarah NU, itu mengacaukan dan banyak sekali nahdien yang sangat penisirin kepada beliau untuk bertanya langsung, baik di tempat ataupun di jalan nanti ya, banyak yang ingin meminta klarifikasi kepada beliau. Kemudian ada lagi permasalahan ini nanti, kalau biasanya kalau hallnya Mbah Malik itu kan Mbah Habaib itu kan datang tuh ya, itu juga ingin mengatakan benar kamu keturunan Rasulullah, buktinya apa? Kullu mudda'in mumtahan, kamu ngaku jadi keturunan Rasulullah harus ada buktinya, ngaku-ngaku tok lah bakul kecap ya. Ingat, saya khawatir gitu loh ketika ini dibiarkan dan didiamkan. Rasulullah jadi punya masalah dengan kita semua. Siapa yang punya masalah dengan siapa? Satu orang yang ngaku, kedua yang mendiamkan. Masalahnya Rasulullah di bumi Indonesia ini apa? Ada orang yang mendaku sebagai keturunannya yang tidak bisa memberikan bukti. Dan permasalahannya orang-orang itu pada percaya dan manut dan diam. Nah, coba tuh, membagongkan nggak yang begitu? Nah, jadi ini punya masalah nih orang-orang habaib ini. Jadi banyak sekali yang ingin mengklarifikasi pada Anda, halo, ya buktinya apa? Ya, buktinya apa Anda ini? Kalau sejarah ya, ini itu filologi historis kesulitan ya tes DNA. Ya nanti disediakan tisu nanti untuk Anda ya. Silakan ngelap keringat dan itu nanti bisa dijadikan dasar nanti ya untuk dicek. Kalau sampai platnya G Quraisy itu bukan haplogrupnya G loh ya, itu bukan orang Arab sama sekali itu. Ya, Quraisy itu nggak mungkin G haplogrupnya ya. Ya itu ilmiah, tapi nanti ini sudah sebenarnya menanti nih, sekali lagi banyak sekali yang menanti. Dan kalau pribadi saya hanya prihatin dari pengalaman yang kemarin, delalah ya ketika ada call berapa kali Mbah Malik pasca Covid gitu ya, kesulitan sekali bertemu beliau. Entah Allah alam ya, saya pernah bawa salah satu tokoh dari Jogja juga untuk sowan, itu susah sekali, atau memang sedang dijaga untuk tidak bisa bertemu ya oleh Allah. Tetapi yang saya prihatin itu ketika acara itu diisi dengan zapin itu loh. Jadi apa, zapin tahu kan ya, joget-joget itu loh. Ini kan hall gitu loh. Hall ya satu ya, kalau bisa kan kita menampilkan profil sepak terjang seperti itu loh, cerita Mbah Malik yang jalan kaki ke Tambak Sari, ke Tambak Sogra, ke Duku Walung, jalan kaki ngajarkan Quran. Dulu belum ada listrik gitu loh. Tahun itu beliau itu di bawah tahun 80-an itu, tahun 70-an. Saya para kesemua masih ingat diajar Mbah Malik, kadang naik dokar itu, ada jalan kaki kalau pas lagi hujan. Itu orangnya disiplin sekali dan apa ya, istiqomah, karena medan dakwahnya memang area sini, tempat kami sini gitu. Ini kok jabenan gitu, joget-joget. Para muhibin itu, para jamaah lah, saya nggak tahu dia muhibin apa orang, itu duduk jongkok nontonin panggung gitu. Saya ya Allah, apa ya, ngelus dada, prihatin kok jabenan dalam arti harfiah jabenan. Nah, lihat itu di kitab apa namanya Thoriqohnya ya, bisa dilihat di halaman pertama. Di situ ada Sadziliyah Uluwiyah. Kemudian di situ tata caranya saya lihat kok lebih dekat seperti Naksabandi ya gitu, aneh gitu saja. Nggak tahu, coba ya teman-teman spill dong ya, teman-teman yang ikut Sadziliyah dari jalur-jalur yang lain ya, mungkin dari Peta, dari manapun lah ya kan, dari dari Kebumen ya, dari Mbah Somolangu, coba apa seperti itu begitu yang diajarkan gitu ya. Ada sih duduk tahiyat kiri untuk lama wujuda ilallah itu ya, untuk ismul zat nafi isbat seperti itu, tapi kayaknya kok nggak begitu gitu loh. Jadi ya asing aja. Nah, kalau buka lagi tuh, nah tata caranya itu juga saya iskal itu, kok ada ketika mandi baca Quran. Apa nggak memperhitungkan kalau kita mandi rata-rata kamar mandi kita tuh gabung sama WC gitu loh. Sementara di situ juga harus baca Quran kan, di situ ada keterangan tuh baca ayat ini tidak, walaupun udah baca dalam hati lah, tapi seharusnya mursyid harus mempertimbangkan nih, kalau orang hari ini WC dengan kamar mandi jadi satu, harus baca Quran, itu statusnya gimana gitu loh.
Padahal Mbah Malik, kalau memang itu dari Mbah Malik, beliau itu orang yang sangat mengitukan Quran. Salah satu rekohnya Mbah Malik itu kan memang deres Quran, baca Quran. Selain memang apa namanya, selain baca Quran juga sholawat ya. Nah itu. Nah yang ketiga yang halaman 5 itu dilihat itu. Nah itu kan buktinya tuh. Jadi Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Padahal seharusnya Mbah Ali di Pawongso dan sebagainya terus ke atas. Ini problem. Ya serius sekali. Banyak yang ingin mengklarifikasi ini kepada siapapun, terutama Bapak Lutfi bin Yahya. Kita harapkan hadir ya. Berbeda dengan FPI Surabaya loh ya. Kami sangat menerima Anda dengan sangat tangan terbuka, dengan banyak sekali akademisi, para santri, para salik, para jamaah yang antusias dengan kedatangan panjenengan ke sini dalam rangka untuk thalabul ilmi ya, untuk mutolaah bersama-sama, untuk bertabayun bersama-sama. Tapi kita ulama boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Sekali lagi, seorang akademisi, seorang ilmuwan boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Kalau berbohong, ya pasalnya jelas, apalagi mengeruk keuntungan di situ. Ya. Nah, saya kira itu ya. Setahu saya Mbah Malik itu banyak gurunya. Ada Mbah Soleh Darat, kemudian ada Mbah apa ya namanya, Mbah Ahmad Nahrawi mungkin ketika karena pernah ngaji di Jawa, dan kalau dari keluarganya mendapatkan sanad dari Naksabandiyah Khalidiyah. Kalau murid banyak sekali, ada Mbah Dimyati Comal, Mbah Kiai Khalil Serampok, Mbah Yai Yasin Brebes, kemudian Mbah Yai, banyak sekali ya di area Banyumas Raya sini. Kemudian saya kira itu ya, welcome in the Tirta Kencana, Bumi Wirasaba, Bumi Tirta Kencana, Banyumas, kepada seluruh habaib. Aku bil khusus Sayyikhona Lutfi bin Yahya. Intazir ya, ya intazir. Ya, aku melu. Ya, banyak sekali antusias ini para jamaah-jamaah sampai tadi asar itu ya. Banyak sekali yang ingin memastikan diri hadir dan ingin hormat kepada Mbah Malik sebagai pepunden kami, kebanggaan kami. Di satu sisi juga ini kesempatan untuk bertabayun kepada semua pihak di tengah-tengah polemik yang ada selama ini. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian. Gimana sih komentar kalian? Ya. Kok iya itulah dia. PBNU kok diem aja, MUI apalagi. Oh, jangan. Halo MUI, ini serius loh ya, akar rumput loh. Pemerintah juga hadir dong ya, pemerintah, Kementerian Agama. Ini gak ada kaitan dengan kekuasaan, nggak sama sekali. Siapapun dari awal kemarin udah nunggu pemilu, tunggu ini oke lah, kemudian sampai ini apa sih keilmuan kok nunggu pelantikan definitif dan sebagainya. Gak usah aneh-aneh, masalah ilmu kok. Sekali lagi, salah itu biasa dalam keilmuan. Tanya ya, siapa kiai mana nggak pernah salah, wali mana nggak pernah salah, ya, ya. Tapi jangan bohong. Anda mengaku wali, wah saya bisa aja percaya. Ngaku wali, ngaku ya nggak ada masalah. Ngaku wali nggak ada masalah, ngaku apa namanya, ngaku siapapun nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai ngaku nabi atau keturunan nabi tanpa bukti yang jelas. Jangan sampai kamu membuat perasaan Rasulullah itu jadi punya masalah dengan kita semua. Ya, upaya-upaya seperti ini kan upaya seperti itu. Ya, daful mafasid itu. Ya, jadi daful mafasid muqaddimal jalbil masoleh. Jadi ya berusaha untuk ya Rasulullah supaya dengan kita tidak ada masalah. Masa ada orang yang ngaku sebagai apa namanya? Ngaku sebagai keturunannya didiamkan tanpa bukti. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya tutup ini karena sudah, insya Allah nanti tanggalnya bisa dilihat tadi di flyer ya, 2 hari lagi. Gimana Anda yang jauh yang bisa datang, gimana deh insight Anda, usul Anda gimana, harus gimana nih, usul gimana, itu hampir 2 tahun loh ini. Kami yang di kota Purwokerto ya kayak sangat merasakan ya, saya pribadi kepada Mbah Sayyid Kuning kok bisa di Abdullah Syarif itu dalilnya apa? Hati-hati. Oke, ilmu jangka, mau pakai ilmu jangka, mau pakai ilmu
apa namanya, meneges mau pakai ilmu apapun silakan, alasan yang penting ilmiah, jangan dari bisikan-bisikan atau jadi dari kitab apa itu yang boleh menyebutkan menciptakan makam palsu atau makam palsu yang dibahas oleh Kiai Ihya, karena ada itu ajarannya ya di kitab Pahlawi, itu ada ajaran untuk membuat makam palsu yang seperti itu. Saya kira itu, saya tidak berani berpanjang-panjang, saya lebih memohon respon dari teman-teman untuk Indonesia kita yang lebih berdaulat ya. Indonesia bukan milik Yaman, Indonesia adalah milik kita semua, bangsa Indonesia yang harus kita jaga, karena menjaga Indonesia jauh lebih susah daripada memerdekakannya, jauh lebih susah daripada memerdekakannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.